Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkat limpah rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita juga tercatat sebagai umat yang senantiasa berusaha menjalankan ajarannya dan meneladani budi pekertinya. Amin ya mujibas sailin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah Jumat umumnya untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita buktikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin hafizakumullah, tak terasa kita saat ini tengah berada di penghujung tahun Islam atau tahun Hijriah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Zulhijjah 1444 Hijriah dan memasuki bulan Muharram 1445 Hijriah. Tentu saja sebagai manusia biasa, kita tak punya jaminan bila terlepas dari jeratan dan dosa. Bahkan langkah demi langkah, ucap demi ucap, memungkinkan kita berbuat salah. Terkadang kita punya maksud baik, namun nyatanya orang lain tersinggung dengan ucapan maupun sikap kita. Terkadang kita tidak berbuat apa-apa, namun faktanya ada yang salah faham dengan kita. Oleh karena itu, di momen akhir tahun 1444 Hijrah ini, kita memanfaatkan untuk merenung sejenak tentang kesalahan yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jika kita telah menyadari semua kesalahan, maka kita harus ingat bahawa sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar. Seluas apapun doa kita masih luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-87 yang maknanya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, atas segala dosa yang telah kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bertobat, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Melalui ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahawa Allah membukakan pintu apapun kepada hamba-hambanya. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertobat sementara dia menutup pintu ampunan. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Artinya hari ini kita bertobat, esok kita berdosa lagi, esoknya bertobat lagi, dan seterusnya. Terkait taubat nasuha, para ulama merinci sejumlah syarat agar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah niat kita bertaubat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat soleh dan religius. Karenanya taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharap ridha dan ampunannya. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah sulitnya bertobat kepada Allah. Sebab hati kita seringkali sulit diajak menyesali perbuatan salah yang telah kita lakukan. Bagaimana kita akan taubat bersungguh-sungguh jika hati kita tak menyesal atau tidak mengakui kesalahan? Yang ketiga, syarat taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin segala dosa, baik kecil maupun besar. Sebab tak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka bersamaan dengan berakhirnya tahun hijrah, mari kita introspeksi dan menata diri. Marilah bersihkan diri, jernihkan hati dengan bertaubat. Kita sambut masa depan dan tahun mendatang dengan lebih optimis, insya-Allah, dengan bertaubat dan berusaha kembali kepada tuntunan Allah. Jiwa, akal, keturunan dan harta kita akan lebih terjaga dan hidup kita lebih tertata. Inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lewat, dan semoga setahun yang akan datang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.